Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina dengan NIM 2230 20 90 10 10. Di sini saya akan membahas buku pengantar fisika kuantum karya Sutopo. Kita akan membahas bab 5, yaitu persamaan Schrödinger bagian 5.2 tinjauan umum. Masuk ke bentuk eksplisit persamaan Schrödinger. Bentuk persamaan Schrödinger telah kita temukan pada pembahasan 5.1. Untuk menjawab pertanyaan, perhatikan semua unsur yang muncul pada persamaan 5.5 atau 5.6. Ini persamaan 5.5 dan ini persamaan 5.6. Unsur I sama dengan akar min 1 dan H bar, keduanya merupakan tetapan. Jadi kedua unsur itu akan selalu muncul pada setiap sistem. Unsur-unsur operator matematis, operator derivatif ke posisi yaitu do kuadrat per do x kuadrat, dan operator derivatif ke waktu yaitu do per do t, juga tidak bergantung pada sistem yang dibicarakan, di mana unsur M itu massa partikel. Secara numerik memang berbeda antara partikel yang satu dengan partikel lainnya, tetapi lambangnya tetap sama, yaitu M. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa dalam membangun persamaan Schrödinger suatu sistem, hal pokok yang perlu kita ketahui adalah variasi energi potensial terhadap posisi dan waktu. Variasi itu selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk fungsi Vxt untuk kasus satu dimensi atau Prt untuk kasus 3 dimensi. Kita masuk ke pembahasan contoh soal 5.1. Dapatkan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonis satu dimensi. Kita analisis, yaitu osilator harmonis memiliki energi potensial Vxt sama dengan setengah Kx kuadrat, dengan K suatu tetapan yang dinamakan tetapan tegas. Substitusikan Vxt yang sama dengan setengah Kx kuadrat ke dalam persamaan 5.5. Kita peroleh persamaan Schrödinger untuk osilator harmonis, di mana yang setengah Kx kuadrat ini itu awalnya Vxt. Nah, jadi persamaan yang diperoleh yaitu min H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat si X, T plus setengah Kx kuadrat si Xt sama dengan I H bar do si Xt per do T. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 5.2. Dapatkan persamaan Schrödinger untuk sebuah elektron yang berada dalam medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik Q yang ditempatkan pada pusat koordinat. Kita analisis dulu. Dalam medan listrik tersebut, elektron memiliki energi potensial yang dihasilkan oleh interaksi kolom sebagai berikut. Vxyz sama dengan Qe per 4pi epsilon akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Dengan E dan epsilon secara berurutan menyatakan muatan elektron dan permitivitas medium di mana elektron berada. Dengan demikian, persamaan Schrödinger untuk elektron tersebut adalah min H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat si X Y Z T plus QE per 4pi epsilon akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat si X Y Z T sama dengan I H bar do si X Y Z T per do T. Selanjutnya kita masuk ke 5.2.2 struktur matematis persamaan Schrödinger. Beberapa aspek penting pada struktur matematis persamaan Schrödinger adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial dalam ruang kompleks, di mana adanya bilangan imajiner yaitu I dalam persamaan Schrödinger menunjukkan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial dalam ruang kompleks. Akibatnya penyelesaian persamaan Schrödinger pada umumnya merupakan fungsi kompleks dengan variabel real. Itulah sebabnya mengapa fungsi gelombang tidak memiliki arti fisik secara langsung. Yang kedua, ada persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial linear. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial linear baik terhadap ruang maupun waktu. Akibatnya, jika fungsi gelombang C1 dan C2 merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger untuk suatu sistem tertentu, maka sebarang kombinasi linear kedua fungsi gelombang itu yaitu
Si3 sama dengan alfa Si1 plus beta Si2. Dengan alfa dan beta merupakan tetapan. Juga merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger untuk sistem tersebut. Hal ini dengan mudah dapat membuktikan bahwa pensubstitusian Si3 sama dengan alfa Si1 plus beta Si2 ke ruas kiri persamaan 5.5 diperoleh, yaitu min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si3 per do X kuadrat plus VXT Si3 sama dengan min H bar kuadrat per 2M do Si3 nya tadi kita ganti dengan alfa Si1 plus beta Si2 per do X kuadrat plus VXT dikali dengan alfa Si1 dan beta Si2. Maka sama dengan alfa dikali dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si1 per do X kuadrat plus VXT Si1 plus beta dikali dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si2 per do X kuadrat plus VXT Si2. Ini kita jadikan persamaan 5.7. Faktor yang dikurung pada ruas kanan persamaan 5.7 karena Si1 dan Si2 telah diasumsikan merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger, maka persamaan 5.7 itu menunjukkan kepada kita bahwa kedua faktor dalam tanda kurung tadi masing-masing memenuhi hubungan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si XT per do X kuadrat plus Si XT Si1 XT sama dengan min sama dengan I H bar do Si XT per do T dan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si2 XT per do X kuadrat plus V XT Si2 XT sama dengan I H bar do Si2 XT per do T. Substitusikan kedua persamaan terakhir itu ke dalam persamaan 5.7. Maka menghasilkan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Si3 per do X kuadrat plus VXT Si3 sama dengan alfa dikali dengan I H bar do Si1 per do T plus beta dikali I H bar do Si2 per do T sama dengan I H bar do dikali dengan alfa Si1 plus beta Si2 per do T. Maka sama dengan I H bar do Si3 per do T, yang menunjukkan bahwa Si3 benar-benar merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger untuk sistem yang sama. Kita masuk yang ketiga, yaitu persamaan Schrödinger merupakan persamaan diferensial orde 1 terhadap waktu, yaitu variabel T. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perubahan fungsi gelombang terhadap waktu bersifat deterministik. Artinya, jika kita mengetahui fungsi gelombang pada T tertentu, maka misalnya T sama dengan T0, maka fungsi gelombang T berikutnya dapat diketahui secara pasti. Hal penting yang perlu dicatat adalah meskipun hasil pengukuran bersifat probabilistik atau non-deterministik dan informasi tentang nilai semua besaran fisika terkandung dalam fungsi gelombang, ternyata perubahan fungsi gelombang terhadap waktu bersifat deterministik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal 5.3. Tunjukkan bahwa fungsi gelombang Si XT sama dengan dari 0 sampai akar 2 per A sin NVX per A E pangkat min I E N T per H, di mana X kurang dari sama dengan A per 2 dan X lebih dari sama dengan A per 2 dengan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger bagi partikel bermassa M yang hanya bebas bergerak dalam interval X kurang dari A per 2 dan X lebih dari sama dengan min A per 2. Tentukan batasan nilai EN yang diizinkan. Menganalisis pernyataan bahwa partikel hanya dapat bergerak bebas dalam interval X lebih dari sama dengan A per 2 dan X kurang dari sama dengan A per 2 memiliki arti bahwa partikel tidak mungkin berada di luar interval itu.
Dengan kata lain, peluang mendapatkan partikel di luar interval itu sebesar 0. Hal ini hanya dipenuhi jika fungsi gelombang di luar interval X lebih dari sama dengan min A per 2 dan X kurang dari sama dengan A per 2 bernilai 0. Partikel bebas bergerak dalam interval X lebih dari sama dengan min A per 2 dan X kurang dari A per 2 menunjukkan bahwa partikel tidak mengalami gaya apapun dalam interval itu. Jadi energi potensial konstan. Jika potensial ini dilambangkan V0, maka persamaan Schrödinger dalam interval X lebih dari sama dengan min A per 2 dan X kurang dari sama dengan A per 2 berbentuk min H bar kuadrat per 2M do kuadrat si xt per do X kuadrat plus V0 si xt sama dengan I H bar do si xt per do T. Untuk menguji apakah benar fungsi gelombang yang diketahui tadi merupakan penyelesaian persamaan Schrödinger, kita substitusikan fungsi gelombang itu ke dalam persamaan terakhir di atas. Substitusikan ke ruas kiri, maka menghasilkan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat si xt per do X kuadrat plus V0 si xt sama dengan Kungkurawa N kuadrat V kuadrat H bar kuadrat per 2M A kuadrat plus V0 dikali dengan akar 2 per A sin NVX per A E pangkat min I EN T per H. Substitusikan ke ruas kanan menghasilkan I H bar do si xt per do T sama dengan I H bar dikali dengan min I EN per H akar 2 per A sin NVX per A E pangkat min I EN T per H. Maka sama dengan EN akar 2 per A sin NVX per A E pangkat min I N EN per TH sama dengan EN si XT. Dengan demikian kita dapatkan hubungan N kuadrat V kuadrat H kuadrat per 2 MA kuadrat plus V0 si XT sama dengan EN si XT. Persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang tadi dijamin sebagai penyelesaian persamaan Schrödinger bagi partikel yang bergerak dalam interval X lebih dari sama dengan min A per 2 dan X kurang dari sama dengan A per 2. Asalkan tetapan EN dalam fungsi gelombang itu memenuhi hubungan, yaitu hubungannya EN sama dengan N kuadrat P kuadrat H kuadrat ber 2MA kuadrat plus P0. Ungkapan ini sekaligus memberikan batasan nilai yang harus dipenuhi oleh EN. Baik, itu saja pembahasan dari tinjauan umum yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.